Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C. Untuk video ini merupakan video tugas akhir untuk judul keempat pada praktikum jaringan komputer dengan judul Basic Micro. Nama saya Natarani Rauf, NPM 3150102. Nama saya Makasih Muhammad, NPM 23150614. Nama saya Faris Landia, NPM 22150614. Nama saya Geral Ilyas Munir Gultom, NPM 231506101. Itu ada 4, yaitu ada router, ada FO, lalu switch dan juga TPLAN. Jadi di sini router itu berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN. Lalu untuk FO atau fiber optic ini digunakan untuk mengirimkan data serta kecepatan. Lalu dipakai untuk backbone ISP. Kemudian dua komponen lainnya yaitu ada switch, fungsinya ada switch. Fungsinya itu untuk menghubungkan banyak perangkat dalam suatu jaringan LAN. Kemudian yang terakhir, komponen keempat ada TPLAN yang fungsinya untuk menjadi koneksi dari switch untuk LAN. Jadi yang pertama untuk topologi pada tugas kali ini kita akan melakukan reset terlebih dahulu di router sama switchnya. Yang pertama kita akan reset di routernya, yaitu dengan cara ketika kita memberikan daya kepada routernya, dia sudah hidup, kita pencet tombol reset. Nah, sampai si LED user hidup. Setelah itu kita akan reset yang switchnya. Selanjutnya kita akan reset switch. Pertama kita colok dua kabel untuk mengalirkan daya. Tiga. Setelah sudah diberi daya, kita akan pencet tombol reset menggunakan Ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkoneksikan antara router dan switchnya. Jadi di routernya itu di Ethernet 2 sama Ethernet 3. Kemudian switchnya ini di Ethernet 1 sama 2. Di router ada Ethernet 2. Ada tambahan mirip pencet karena itu dari pencet itu berarti dia untuk kita bisa jadi untuk dekat bisa jadi makin dia terus sama jelasin bintang sudah tinggi jadi Kemudian kita lakukan dulu untuk FO konverternya.
Sekarang kita akan mengkoneksi kedua ekor. Tiga. Oke, selanjutnya sesudah kita mengkonekkan dari antara FOA sama B konekin, terus di FOB kita konekkan isi Lagi nomornya 1 100. Sekarang kita akan mengkonekkan switch ke yang terakhir dari switch yang kedua kita koneksikan dengan PC yang setia. di mana? Ya.
Sekarang untuk topologinya sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi melalui dashboard topologi. Terus untuk default Ada sih. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke fit setup. Di sini kita pilih dengan subpoint. Di sini kita masuk ke oke, ini udah masuk. Ya, lagi maju. Ya, di sini ininya smart. Kan sebenarnya itu pakai Dan di sini kita sudah selesai untuk setting rekening-nya. Lalu di sini kita klik terus. Windows ya. Di sini kita untuk yang pertama kita login dulu ke bagian Windows, terus password. Kita pilih harus ditambah dulu buat Oke, jadi kita lanjut untuk konfigurasi interface-nya. Jadi di halaman interface, di sini kita jadi kita akan membuat alternatif ini menjadi
7. Pertanyaan di mana apabila perlu dihubungkan ke UGP apakah akan langsung mendapatkan hasilnya? Di sini jawabannya enggak, karena di sini belum ada di HCP server yang dijual. Jadi ketika jaringan itu dihubungkan ke perangkat, tidak akan langsung membuat IP secara otomatis. Jadi kalau kita mau menambahkan IP itu harus secara Nah, kalau di sini kita perlu untuk menambahkan IP di perangkat user secara manual. Di sini kita masuk ke kontrol manual. Kita masuk ke network ya. Lalu kita ubah yang IP4. Di sini kita masukkan IP-nya. IP-nya langsung saja menambahkan kalau ini pas bermain jaringan nol dan jaringannya 192 158 nol 1 kita tutup. Jadi saat kita mengecek IP perangkatnya, misalnya CMD, saya tambahkan IP komputer. Maka di sini untuk IP portnya itu akan menyesuaikan dari yang kita buat tadi. Ini yang ketiga, apakah di sini agar kita melakukan ping ke antar perangkatnya itu bisa? Itu di sini belum bisa karena tadi itu di HCP-nya belum dibuat. Jadi kecuali mereka sama-sama memiliki IP yang sudah dibuat secara manual, itu baru bisa dilakukan ping antar perangkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk membuat IP otomatis dengan HCP server. Pertama kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke pool untuk membuat rentangnya. Ini karena belum ada rentangnya, maka kita menambahkan dulu.
Lalu kita beri nama atas 30 saja. Lalu addressnya adalah 10 110 sampai 10 124. Karena ini adalah IP yang bisa digunakan sebagai host. Lalu kita mencet OK. Salah Nah, di sini sudah dibuat IP poolnya, sudah bisa dilihat. Lalu kita pergi ke DHCP servernya. DHCP server. Nah, ini kita milih icon tag-nya, menambahkan. Lalu kita beri nama seperti yang tadi, Ether3 DHCP. Lalu interface-nya, karena kita tadi menggunakan interface Ether3, kita gunakan Ether3. List time-nya ini kita kasih 10 saja, 10 detik. Lalu address pool-nya kita gunakan Ether3 pool yang kita buat tadi. Itu, nah oke. Lalu pindah ke networks dan kita tambahkan lagi. Untuk networknya ini kita gunakan 10 1.0. Size-nya 24. Lalu gateway-nya kita berikan 10 11. Oke. Lalu bisa dilihat bahwa network baru sudah dibuat. Di sini karena kita tadi sudah melakukan konfigurasi untuk membuat DHCP-nya, jadi di sini apabila perangkat itu bersambungan dengan kabel TV, di sini akan langsung memberikan IP otomatis kepada perangkat yang terhubung sesuai dengan range dari pool yang dibuat. Gitu. Kemudian di sini kita membuat perangkat ini. Perangkat berhasil melakukan ping ke perangkat di sini perangkat besar, berarti di sini kedua perangkat sudah selesai terhubung. Dan di sini perbedaan kita menggunakan FO converter atau tidak. Di sini jadi FO converter itu digunakan untuk memperluas jangkauan dari jaringannya. Karena kalau kita memakai FO converter, jaringan yang jangkauan jaringannya ini cukup pendek, jadi kita menggunakan FO converter untuk memperluas jangkauannya. Kemudian di sini FO converter juga digunakan untuk peningkatan keamanan dari jaringannya serta menjaga kecepatan dari jaringan yang dibuat. Mungkin cukup itu saja untuk video tugas akhir judul keempat basic microbit dari kelompok kami, kelompok 4C. Kami mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.